Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstalk. Teman-teman pernah tahu liquid yang ini? Atau mungkin di Indonesia lebih dikenal dengan versi botol yang seperti ini? Ya, apa hubungannya dengan e-juice hari ini? Saya menemukan bahwa kedua liquid tadi itu punya notes rasa, notes flavor yang mirip dengan e-juice kita hari ini. Cuman kemudian saya kembali diingatkan bahwa semirip apapun notes flavor pada sebuah liquid ketika diproduksi oleh dua prinsipal atau oleh dua brewer yang berbeda, bisa jadi output rasanya sama sekali berbeda, sama sekali tidak mirip, walaupun elemen yang membentuk kurang lebih hampir-hampir sama, hampir-hampir sejenis. Akhirnya output rasanya bisa berbeda sama sekali. Dan hari ini saya punya satu buah liquid e-juice terbaru dari Markmade series, Disserter series, yang punya notes hampir sama dengan liquid yang tadi saya sudah sebutkan. Ini adalah Markmade Disserter Lustro. Seperti apa dia? Let's check it out. Dan seperti ini kira-kira tampilannya Markmade series terbaru, Disserter series kali ini dengan nama Lustro. Di bagian sini warnanya menarik, warna orange kekuningan, seger, dan walaupun seger dia sebenarnya adalah creamy. Menggunakan botol Cabai Gorilla flat top 60 ml. Oke, Markmade di bagian sana, Disserter di bagian sini, Lustro adalah kali ini temanya, namanya gitu ya. Dan kemudian ada notes flavor yang dia bawa adalah salted caramel, pecans, pralin, custard. Oke, sudah mulai terngiang-ngiang ya. Kesamaannya adalah salted caramel kemudian pralin custard. Itu yang ada di dua tadi liquid yang saya sebutkan di awal. Tapi ternyata rasanya bisa jauh berbeda karena ada twisted pecans di bagian sini. Sedikit tambahan flavor, sedikit elemen yang berbeda bisa menghasilkan output flavor di akhir, di ending yang sangat berbeda sama sekali, beda jauh banget gitu ya. Dan kemudian ada beberapa gambar di bagian belakang, teman-teman bisa lihat pecans itu kayak apa lah ini, kacang ini tuh yang di belakang ini pecans seperti itu. Kemudian ada puding karamel yang menggambarkan melambangkan salted caramel. Kemudian di sini ada kotak-kotak ini kubus, ini adalah salted caramel juga. Kemudian ada pralin itu adalah permen, dan kemudian custard, mungkin ini maksudnya pralin custardnya di sini. Dengan PGVG adalah 4060, cukup bagus, cukup encer karena bisa dipakai di semua device, bahkan termasuk pot system pun tidak ada masalah, pot friendly gitu ya istilahnya. 60 ml kapasitasnya, sekali lagi dengan botol Cabai Gorilla flat top yang kali ini tidak ada huruf M Markmade di bagian atasnya. Anyway, ada 6 mg yang saya pegang saat ini, dan saya juga punya ada yang 3 mg nya. Jadi pilihannya adalah 3 mg, 6 mg, kemudian ada 9 mg di berikutnya, dan kemudian juga 12 mg ini untuk pemakaian MTL bisa, DTL juga tidak ada masalah. Bisa dibilang semua dilibas habis oleh Markmade Disserter Lustro, Disserter series kali ini untuk semua device bisa banget. Anyway, kita lanjutkan. Di bagian sebelah kanan sini ada tulisan komposisi, PGVG dan segala macam, penambah rasa dan nik. Kemudian ada perhatian, warning gitu ya, peringatan produk ini mengandung nik dan seterusnya. REL ada beberapa logo-logo di bagian sana, ada cukai di bagian sini yang ada di ending of stikernya. Kemudian ya teman-teman bisa lihat di sana adalah cukainya tahun 2025 karena ini adalah keluaran untuk tahun 2025 Markmade Disserter Lustro. Kita lihat sisi sebelah kirinya, kemudian ada, oke, saya harus tutupin yang sebelah sini karena ya aturan dari YouTube ya. Follow us, di bawahnya adalah logo-logo VSS Project, kemudian Baba Vapor dan Markmade. Kemudian Instagramnya, dan diproduksi oleh PT Visi Markmade Berkarya Semarang, Indonesia. Sekali lagi end of sticker, kemudian ada tempelan cukai di bagian sini. 3, 6, 9, dan 12 ini sudah saya coba hampir 2 minggu, 10 hari, kurang lebih 10 harian belakangan ini dengan beberapa device kesayangan saya. Yang pertama untuk 3 mg nya saya pakai dengan ini adalah Nitrous RDTA. Ya, ini single coil Nitrous RDTA, saya pakainya di 0,38 ohm 35 watt. Ini mod baterai 21700 ya, Nitrous ini adalah single baterainya. Kemudian 6 mg nya saya pakai di EAYO style, ini dengan saya pakai di 0,32 ohm 30 watt ya, dengan EAYO. Ini adalah B60 gitu ya, RPA nya untuk B60. Kemudian untuk 9 mg nya saya pakai dengan MTL style,
Saya pakainya dengan Dwarf MTL 22 mili, Dwarf gitu ya, 22 mili meter. Ini untuk MTL style. Kemudian saya pakainya di Pico, dapatnya di kebalik ternyata 0,75 ohm dengan 18,5 watt, seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ya, karena ini tembus, cairannya cukup bening ya, cairannya tidak terlalu keruh, ini cukup bening, artinya dia cukup ramah di kapas. Saya pemakaian 10 hari, 4 hari rata-rata baru ganti kapas untuk sekali pemakaian. Dan yang terakhir 12 mg nya saya pakai ini adalah dengan Villain AR dari Nevox, pot yang cenderung baru. Dan kemudian ini saya pakainya di 0,8 ohm cartridge-nya, resistensi 12 mg nya. Dan seperti itu, ini adalah close up-nya Deserter Lustro dari Markmade Deserter Series. Habis ini kita akan balik ke atas, kita ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa impresi saya setelah pemakaian kurang lebih 10 hari dengan Markmade Deserter Lustro ini. Kita balik ke atas, saya tahu YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. Dan itu tadi adalah close up-nya Markmade series varian terbaru, Deserter series yang terbaru, yaitu Deserter Lustro. Dan ya, ini adalah liquid yang akan dikeluarkan sekitar bulan Februari akhir tahun 2025. Kita mau langsung coba aja yang 3 mg. Sekali lagi saya pakai di 0,38 ohm dengan 35 watt. Seperti ini hasil uapnya ketika dipakai di, ini adalah Nitrous RDTA, ini single coil. Kita tes uapnya, yuk. 3 mg 4060 tes. For your information aja bahwa 3 dan 6 nya seperti biasa lebih cenderung sedikit ditambahin versi manisnya. Jadi porsi manisnya akan sedikit lebih ada dibandingkan yang versi 9 dan 12 mg nya gitu ya. Ini udah beberapa kali terjadi sejak mungkin Berry Crunch yang versi tahun 2024 sepertinya mulai ya 3 dan 6 nya lebih sweet daripada 9 dan 12 mg nya. Pralin custardnya dominan banget, nongol banget, dan ya enak sekali. Yang kedua, saya pakai 6 mg dengan 0,32 ohm dengan 30 watt EAYO style. Seperti ini hasil uapnya, dipakai dengan B60 PGVG 4060. Makanya saya pakai di semua device, di libas habis semuanya bisa. Yuk kita coba. Oke. 6 mg nya pun berasa gitu ya, jadi yang masih cari manis-manis gitu ya, untuk ya suka lah, yang suka agak manis gitu, tapi ini tidak terlalu seperti manisnya liquid yang lain kebanyakan. Ya, seperti kita tahu bahwa liquid dari Markmade biasanya akan cenderung less sweet dibandingkan liquid lain yang ada di pasaran, karena ya kita Markmade series itu tidak mengutamakan manis, kita menjualnya adalah flavor dan boldness. Rasa, ketebalan rasa itu yang kita lebih unggulkan. 6 mg nya pun di sini cukup berasa walaupun di EAYO style. TH juga oke. Masih cukup berasa, masih cukup dapat. 9 mg saya pakai di Dwarf 22 mili. MTL style. Sekali lagi kita pakainya di 0,75 ohm dengan 18,5 watt. Seperti ini hasil uapnya. 9 mg 4060. Ya, ada penurunan manis yang cukup signifikan dibandingkan yang versi 3 mg dan 6 mg nya. Di 9 mg cenderung, kalau mungkin di rate kan di antara 1 sampai 10, angka manis di 3 dan 6 mg nya saya boleh katakan sekitar 6,5.
6,5 plus mungkin 6,8 gitu ya. Sementara di 9 mg nya dan juga 12 mg kurang lebih sama kadar manisnya, ada di sekitar 5, 4,5 sampai 5 mungkin. Jadi ada sedikit penurunan manis, memang ada twistednya di situ. Dan di MTL style lebih cenderung kerasa sedikit keluar, sedikit lebih nampak si salted caramelnya dibandingkan ketika dipakai dengan DTL style. Oke, saat ini saya coba pakai yang 12 mg nya di pot system 0,8 ohm dengan Nevox, ini adalah 12 mg. Apakah bisa dipakai di pot system? Nah, ini saya pakai, dan kemudian kenapa bisa dipakai, karena rasionya adalah PGVG nya 40-60, otomatis dia akan aman dipakai di DTL style, AIO style, RDL style maupun MTL style, bahkan dengan pot system sekalipun. Di sini saya pakai 12 mg nya. Yuk. Dan keencerannya pun cukup aman walaupun dipakai di pot system. Saya bahkan dengan 4 kali chain puff gitu ya, berturut-turut dalam waktu yang cukup pendek, relatif pendek, tidak ada masalah sama sekali. Kekentalannya sangat mumpuni. Tipis-tipis saya merasa di sini lebih keluar pekannya malah. Karena mungkin manisnya agak sedikit diturunkan, otomatis gurih pekan, gurih kacangnya jadi sedikit lebih kentara, lebih timbul. Oke. Overall salted karamelnya di semua bagian saya hampir bisa katakan bahwa salted caramel berupa topping saja, dan yang menjadi tokoh utamanya adalah pralin custardnya, pralin cream and custard itu jadi tokoh yang paling disorot banget, itu jadi dominasi rasanya. Disitulah kenapa walaupun elemennya sama, walaupun notes flavornya sama, walaupun rasa essence yang digunakan mirip-mirip, tapi tidak bisa sama dengan liquid lain yang sama-sama menggunakan notes rasa yang sama ya. Jadi di sini ada sedikit twisted juga karena ada pekannya menambah cita rasa gurih, plus di Mark Disserter Lustro ini lebih mengutamakan, lebih mengedepankan, lebih didominasi oleh rasa yang diambil dari pralin custard. Boldness-nya dapat, manisnya aroma manis, bukan rasa yang over sweet banget. Ada di 3 dan 6 lebih manis, tapi 9-12 jauh lebih turun gitu ya rasa manisnya. Boldness yang lebih kita unggulkan, yang lebih dikedepankan gitu. Dan kemudian selain pralin custard sebagai tokoh utama, pecan sebagai penggurih juga jadi topping, dan salted caramelnya juga jadi pengasin mungkin istilahnya ya, penggurih gitu ya. Itu ada sebagai topping dan agak sedikit malu-malu di bagian belakang. Saya cenderung agak susah menemukan salted caramelnya, terus terang hanya ketemu di MTL style saja. Ketika DTL style dan pot system hampir tidak ada, tapi ya pekannya sedikit lebih muncul di bagian pot system. Sementara di tempat yang lain ada sih, sempat kemarin DTL di waktu kapas masih fresh gitu ya, ada pekan tipis-tipis, ada rasa kacang tipis-tipis, tapi sekali lagi karena itu adalah topping dan tokoh utamanya adalah custard and cream, pralin custard and cream, makanya saya berasa itu jadi kayak manis, harum, aromatik yang bold banget, yang di mulut jadi kayak cuci mulut banget, dessert banget gitu ya. Dan nggak salah sih ketika digambarkan sebagai puding karamel yang ala Jepang, Japanese puding karamel gitu ya. Dan ini enak, terutama buat teman-teman yang belum bisa menikmati MTL, karena liquid MTL rata-rata sangat tidak manis gitu ya, dan kemudian masih suka yang DTL cenderung manis-manis. Ini bisa banget jadi pilihan karena manisnya masih ada, manisnya masih hadir, tapi bukan sebagai rasa yang utama, malah si boldness, si ketebalan rasa dari pralin and custardnya itu yang jadi tokoh utamanya. Menarik, awesome, dan saya rasa ini akan jadi liquid saya harian. DTL style maupun MTL style, saya cenderung lebih menikmatinya di DTL style, terutama di RDL mungkin di AIO. Ya, welcome. Disserter Lustro dari Mark Series versi terbaru. So gitu aja, saya Boy dari Vape Keep on vaping and stop smoking, maju terus vape scene Indonesia.